Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Universitas Brawijaya dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Gemastik ke-15 tahun 2022. Mengangkat tema TIK untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, kegiatan ini diikuti 215 perguruan tinggi dengan total 2.885 tim yang akan mengikuti 11 divisi lomba hingga 25 November mendatang. Gemastik atau Pergelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan program Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa Indonesia sehingga mampu mengambil peran sebagai agen perubahan dalam memajukan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya baik ketika masih dalam masa studi maupun kelak sesudah lulus studi. Kompetisi ini digelar sebagai momentum yang tepat untuk mendorong semangat mahasiswa di era revolusi industri 4.0 untuk berkompetisi menciptakan inovasi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Lomba ini menuntut wawasan dan pemahaman mahasiswa yang luas dalam bidang teknologi informasi dan ilmu digitalisasi. Kemampuan soft skill yang baik akan meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam berinovasi, serta komunikasi yang baik dalam tim akan membentuk rasa kerjasama dan tanggung jawab bersama pada diri mahasiswa. Mas Rektor dan hadirin sekalian, pada tahun ini Gemastik digelar untuk ke-15 kalinya dengan tema TIK untuk Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pelaksanaan Gemastik ke-15 dilaksanakan dengan metode luring untuk divisi 1 sampai dengan divisi 3. Jadi yang hadir di sini hanya mahasiswa yang mengikuti lomba divisi 1 dan divisi 3. Sedangkan untuk divisi 4 sampai divisi 11 dilaksanakan secara daring. Gemastik ke-15 menggelar 11 divisi lomba dalam bidang TIK, baik dengan format pertandingan maupun kompetisi karya. Sebagai upaya memberikan wadah bagi mahasiswa untuk berinovasi dan berkreativitas di bidang TIK, Kemendikbudristek mengadakan ajang kompetisi Gemastik. Tidak hanya itu, kompetisi yang diikuti 215 perguruan tinggi ini juga bertujuan untuk menyiapkan serta mengidentifikasi talenta emas Indonesia yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menyongsong era Society 5.0. Ini adalah event yang saya kira sangat bergengsi untuk anak-anak muda generasi milenial karena diikuti tadi disampaikan oleh 215 perguruan tinggi dan 2.885 tim yang masing-masing tim adalah 3 orang mahasiswa. Jadi diikuti oleh sekian banyak mahasiswa yang ini memberikan efek domino yang saya kira luar biasa besar di Indonesia, khususnya kalangan generasi muda mahasiswa.
Dan kalau kita lihat bahwa perkembangan peradaban manusia itu terus bergerak, ya, berevolusi. Kalau kita tidak mampu beradaptasi mengikuti evolusi yang ada, maka kita akan tertinggal. Kita tidak akan adaptif dengan lingkungan. Kalau kita tertinggal, maka kita tidak bisa menjadi player lagi. Kita hanya jadi follower. Untuk itu, saya ingatkan juga kepada anak generasi yang akan datang bahwa sekarang eranya, era informasi itu sudah mulai selesai. Karena apa? Karena zaman dulu, zaman saya masih mahasiswa, siapa yang mendapatkan informasi itu orang yang akan menang, ya, dalam suatu pertandingan. Karena waktu itu informasi sulit didapat. Tetapi sekarang informasi kita sudah sangat mudah kita dapat. Apapun informasi sudah ada di handphone kita. Kita bangun tidur, kita sudah bisa melihat informasi kejadian di kota kita sampai di ujung dunia, kita sudah bisa cek di handphone kita. Artinya apa? Bahwa informasi sudah terbuka dan orang yang memiliki informasi tidak lagi menjadi orang yang akan menentukan sebuah kemenangan dalam sebuah pertandingan. Tetapi bahwa orang yang akan menjadi player, menjadi leader di masyarakat dalam mengarahkan peradaban adalah orang yang mampu menganalisis dan mampu mencari inovasi dari informasi yang sudah ada. Jadi generasinya ke depan, generasi innovation information. Jadi orang yang mampu menganalisis informasi menjadi sebuah inovasi, itulah yang akan menjadi player dan leader, pemimpin pergerakan dari perubahan peradaban umat manusia. Mulai kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1965 dan setelah itu selesai tahun 1974. Dalam meraih cita-cita itu harus fokus, yang utama adalah fokus, jangan sampai berpikiran yang lain. Resah dengan keberadaan sampah, sekelompok mahasiswa FTPUB yang tergabung dalam Malang Next Generation melakukan aksi nyata dengan mengedukasi warga Kota Malang di area Car Free Day. Aksi edukasi ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Malang bebas sampah pada tahun 2025 dengan berbagai upaya dari hulu dan hilir. Nah, kosanya di CFD ini kita ada pertama kita di panggung, kita mengorasikan, kita menjelaskan tentang pemilahan sampah ini ke masyarakat yang datang ke CFD ini. Kemudian kita juga ada di depan museum, di situ kita juga berorasi, kita menjelaskan tentang pemilahan dan juga pentingnya pemilahan. Sedangkan di stand ini, kita di sini juga di depan kita jelaskan tentang TPS 3R, tempat pemilahan sampah, reduce, reuse, dan juga recycle, dan juga pemilahan dari organik, anorganik, dan juga B3. Di sini kita dipaparkan tentang contoh-contoh sampah organik, anorganik, dan juga B3. Contoh pertama di B3 adalah pembuatan baterai itu sangat bahaya. Dia itu membuat baterai itu perlu diisolasi karena dia bisa meledak. Kemudian juga untuk anorganik, misalnya contoh kaca, anorganik, juga kulit buah. Kemudian setelah proses ini, kita juga tanda tangan di sini untuk menunjukkan partisipasi kita, kepedulian kita terhadap Malang Bebas Sampah 2025 ini dengan tanda tangan di sini untuk menyatakan kalau kita itu peduli dengan Malang Bebas Sampah tahun 2025 dan juga Indonesia Bebas Sampah 2025.
Pemirsa, pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan yang melanda puluhan startup di Indonesia akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat. Namun menurut dosen administrasi bisnis via UB, Deta Fajri, hal ini menjadi tidak terhindarkan karena terjadinya beberapa perubahan situasi bisnis. Investor saat ini tidak lagi mengejar pertumbuhan dengan melakukan bakar uang, melainkan mulai berkeinginan agar startup tersebut mampu tumbuh secara organik dan profit. Sebenarnya ya, kalau kita melihat startup yang hari ini besar, itu kan mereka memang besarnya karena hypergrowth, dan hypergrowth itu kan disokong sama investor yang juga besar dananya. Nah, saya sih melihat kalau dari sisi saya, melihatnya sepertinya ada semacam kayak perspektif shifting gitu dari investor global terutama, karena yang sudah besar-besar ini yang sudah masuk di series A, series B, series C, seperti bahkan GoTo yang IPO atau Ruang Guru yang hari ini kalau nggak salah sekitar 10% ya atau sekian persen dari karyawannya kemudian di layoff, itu kan mereka disokong sama investor global. Nah, investor global ini ada shifting perspektif, Mas. Jadi bukan paradigm, tapi perspektifnya yang berubah. Nah, shifting perspektif itu karena dua hal. Yang pertama adalah karena cost of fund yang tinggi dari sumber dana besar di seluruh dunia. Karena hari ini inflasi naik, sehingga kemudian juga suku bunga setiap negara juga naik. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah market itu sudah mature untuk startup yang saya sebutnya generasi awal startups. Generasi awal startups itu kayak e-commerce, on demand, ride hailing, itu generasi pertama. Generasi kedua itu masuk yang ke Web3, masuk ke blockchain dan seterusnya. Jadi ada shifting perspektif yang kemudian menjadikan investor itu lebih melihat sustainability atau lebih melihat every single dollars that I spend to the startups itu returnnya berapa gitu. Jadi sudah melihat dari sisi bottom line over the top line. Jadi kalau top line itu bicara di revenue, bicara di GMV, gross merchandise value. Tapi kalau sudah ngomong di bottom line, dia bicara net profit. Jadi sekarang perspektifnya itu shifting dari yang tadinya bicara hyper growth gitu untuk kemudian meningkatkan valuasi. Nah, sekarang shifting karena dua hal tadi yang saya sebutkan, shiftingnya lebih melihat top line-nya yaitu net profit-nya dan mempercepat path to profitability sehingga harus mengurangi expense. Potensi kelayakan minyak goreng bekas sebagai bahan bakar alternatif biodiesel dilakukan melalui uji teknik drop spray. Kelebihan dari menggunakan biodiesel ini adalah pembakaran droplet menghasilkan emisi yang lebih bersih sehingga udara tidak tercemar polusi dan kendaraan akan mengalami kestabilan pembakaran. Inovasi yang saya lakukan adalah tentang uji kelayakan biodiesel minyak goreng bekas. Dan ujinya saya namakan uji teknik drop spray. Uji teknis drop spray. Jadi secara karakteristik fisik itu sebenarnya biodiesel minyak goreng bekas itu jauh di bawah solar. Sehingga kalau kita aplikasikan langsung pasti nanti performanya pasti jauh di bawah solar. Nah, yang saya lakukan di sini adalah kami mencoba menganalisa secara mekanisme dasar pembakaran di dalam motor bakar. Sehingga dari situ tujuannya adalah ini untuk kita aplikasikan ke dalam mesin diesel. Dari uji drop spray yang saya lakukan, kami menemukan walaupun sebenarnya karakteristiknya itu lebih jelek, tapi kami menemukan beberapa kelebihan biodiesel minyak goreng bekas dibanding solar. Kelebihan yang pertama itu adalah nanti pembakaran dropletnya itu menghasilkan emisi yang lebih bersih. Artinya dia pastinya nanti kalau kita aplikasikan dia mempunyai polusi yang lebih bagus dibanding solar, itu pasti. Kemudian yang kedua adalah tentang istilahnya micro explosion. Jadi kalau kita membakar sebuah droplet, yang dropletnya itu adalah terdiri dari beberapa komponen, maka di dalam droplet itu akan muncul ledakan kecil di dalam pembakaran droplet itu.
Nah itu bermanfaat karena kalau ada ledakan kecil di dalam droplet itu akan pecah menjadi lebih kecil. Kalau droplet itu pecah menjadi lebih kecil, maka dia akan menguap lebih bagus, sehingga nanti mempercepat laju pembakaran. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tentang kestabilan pembakaran. Dari uji yang saya lakukan ternyata bahan bakar biodiesel itu masih bisa dianggap mempunyai karakteristik yang mirip seperti solar. Artinya kita nanti dalam aplikasinya itu tidak perlu merubah sistem pemasukan bahan bakar, karena kita bisa melihat dari hasilnya terlihat bahwa kebutuhan oksigennya itu masih memenuhi udara masih cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam pembakaran minyak biodiesel itu. Tapi memang ada satu kelemahan yang pasti ya dari biodiesel minyak goreng itu adalah tentang viscosity atau kekentalannya. Kekentalan dari minyak goreng bekas itu jauh lebih tinggi daripada solar, sehingga akan sulit untuk diatomisasikan. Nah ini yang nanti jadi PR buat kita, itu harus kita atasi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, Guru Besar Bidang Ilmu Konversi Energi FTUB, Profesor Widya Wijayanti, menyoroti tentang Circulating Bed Pyrolyzer untuk penguatan sumber energi non-fosil. Teknologi ini dapat diterapkan pada konversi sampah modern dengan bahan baku biomasa maupun plastik yang diolah menjadi bahan alternatif yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam perspektif ilmiah. Sebetulnya akar masalahnya itu adalah permintaan suplai dan demand energi kita yang tidak berimbang ya. Kemudian ada ketergantungan kita terhadap energi fosil. Solusi atas kebutuhan energi fosil yang tinggi itu kami coba melalui penelitian dengan mengubah sampah yang banyak sekali terhadap lingkungan kita untuk menjadi bahan bakar non fosil. Jadi bahan bakar non fosilnya itu nanti itu akan mereplace bahan bakar fosil, sehingga kedepannya itu kita bisa mendapatkan bahan bakar non fosil dan kita tidak tergantung pada bahan bakar fosil lagi. Gerakan pemerintah sekarang sudah mulai memakai bahan bakar non fosil dari energi terbarukan. Kami sudah meneliti, kenapa kami menyebut kami ya, karena saya meneliti tidak sendiri tentunya, dengan tim, dengan mahasiswa dan sebagainya. Kami sudah meneliti hal ini sekitar 10 tahun ya, jadi 10 tahun, dan ternyata di dalam proses pirolisis itu yang penting adalah reaktornya. Jadi kami membuat namanya engineering scientific analysis namanya, nama kerennya ya, nama Indonesianya ya analisis ilmiah tentang optimasi desain reaktor ini. Jika peneliti lain itu masih meneliti misalnya optimasi desain dari sisi mechanical engineering atau chemical engineering, maka kami atau saya menggabungkan atau menyinergikan optimasi reaktor ini dari dua sisi, mechanical engineering dan chemical engineering. Apa saja yang kami amati? Yang kami amati adalah bagaimana reaktor itu saat dijalankan, bagaimana distribusi temperatur di dalam reaktor itu ya, sehingga nanti materialnya itu bisa tahan, bahan bakar yang dihasilkan itu sesuai dengan rencananya.
Kabupaten Malang menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di kawasan ekonomi khusus KEK Singosari, Kabupaten Malang. Bupati Kabupaten Malang, Sanusi, menjelaskan digandengnya perguruan tinggi pada pengembangan KEK ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan industri. Dengan menggandeng UB dan universitas lain, diharapkan mampu menciptakan SDM yang unggul sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia dan dunia. Salah satunya memang di KEK itu ada jasa kesehatan atau jasa pendidikan. Ya, jasa kesehatan tadi sama dari sekretaris KEK itu bagian mereka itu ada di Bali. Yang pendidikan ada di Malang, Indonesia nanti. Nah, ini tentunya saya berharap ini segera terwujud karena keniscayaan sekarang ini semuanya sudah menggunakan digital. Bisa meningkatkan SDM unggul Kabupaten Malang melalui pendidikan digital di KEK ini. Dan yang sudah menetapkan MOU itu Brawijaya, UNM, dan nanti bulan 12 itu dengan Technology University itu kerjasama untuk membuat pendidikan atau universitas digital di Malang untuk dunia. Ya terus bergerak ini yang SMK Amin Nasib sudah jalan. Di sini tadi sudah bebaskan tanah 2 hektar UMF kita bangun, terus 1,7 tadi Brawijaya terus berdiri nanti bangunan itu, dan nanti Desember bangun lagi College University. Pemirsa, demi terwujudnya optimalisasi kawasan ekonomi khusus atau KEK Singosari di Malang, Pemprov Jawa Timur terus menyiapkan segala fasilitas terkait upaya dan dukungan agar nantinya banyak investor yang ingin menanamkan modal. Strategi ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sektor UMKM dan mendongkrak ekonomi di Jawa Timur. Sebenarnya kalau ditanya KEK Singosari dari kemarin juga sudah beroperasi sebenarnya. Sudah banyak sekali kegiatan yang dijalankan. Karena biasanya tuh KEK itu siap jual itu perlu banyak persiapan. Tapi khusus yang ini tuh sebenarnya memang sudah siap jual dari awal istilahnya. Cuman kan kondisi ekonomi globalnya yang masih belum menentu. Nah, di tengah-tengah itu telah banyak dilakukan pengembangan seperti cluster animation and film factory, content garage, kemudian launchpad untuk cloud computing itu sudah mulai berjalan. Nah, kita harap dalam waktu dekat juga Center for Future Work dari Universitas Muhammadiyah Malang bisa berjalan, dan saat ini tengah ada pembicaraan G2G juga government to government untuk kerjasama dengan Australia dan Brawijaya serta UI dengan King's College London yang dilakukan di sini. Jadi ini akan terus berjalan. SK ini tentu memberikan landasan yuridisnya lah bahwa ini sudah istilahnya sudah melalui target dan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.